Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rada Putri Mentari. Saya dari kelas 4B HKI dengan NIM 20.02.02.080. Tugas saya yakni mereview buku tentang pokok-pokok sosiologi hukum. Dan di dalam buku ini membahas tentang struktur sosial dan hukum yang akan saya jelaskan nanti. Buku ini ditujukan kepada para mahasiswa hukum maupun kalangan yang minat terhadap sosiologi hukum. Dan buku ini juga mempunyai 6 bab dan per babnya mempunyai judul yakni bab pertama ada pendahuluan, bab kedua aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum, bab ketiga ada struktur sosial dan hukum, bab keempat perubahan sosial dan hukum, bab kelima masyarakat dan hukum, dan bab keenam yakni kesimpulan. Jadi judul besar yang saya ambil yakni tentang struktur sosial dan hukum. Tetapi sebelum saya masuk ke pembahasannya, saya akan sampaikan dulu identitas bukunya. Pertama, nama pengarangnya yaitu Profesor Dr. Surjono Sukanto, SHMA. Judul bukunya yakni Pokok-pokok Sosiologi Hukum, tempat penerbitnya di Depok. Nama penerbitnya PT Raja Grafindo Persada. Tahun terbitnya di sana di dalam buku itu tidak dicantumkan tahunnya, tetapi cuma dicantumkan kalau buku ini telah menjadi cetakan ke-25 pada Oktober 2017 dan cetakan ke-26 Januari 2019. Dan tebal buku ini ada 269 halaman. Baiklah, saya langsung saja ke struktur sosial dan hukum. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian perubahan sosial. Di dalam buku ini menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial ini sebagai segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Selanjutnya yakni beberapa teori tentang hukum dan perubahan sosial. Teori pertama yakni teori Max Weber yang mengungkapkan tentang hukum dan perubahan sosial, yaitu lebih banyak merupakan bentuk-bentuk hukum yang dicita-citakan dan menonjolkan kekuatan sosial. Inti dari teori Max Weber ini adalah sesuatu dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan. Teori selanjutnya yang diungkapkan oleh Emil Durkheim yang mengungkapkan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dan masyarakat. Selanjutnya teori ketiga dari Sir Henry Maine yang mengungkapkan bahwa perkembangan dari status ke kontrak adalah sesuai dengan perkembangan dari masyarakat yang sederhana dan homogen ke masyarakat yang telah kompleks susunannya yang bersifat heterogen, di mana hubungan antara manusia lebih ditekankan pada unsur pamrih. Teori selanjutnya yaitu teori Sorokin yang menjelaskan masyarakat berkembang karena nilai yang menonjol. Yang pertama, ideasional, yaitu kebenaran absolut sebagaimana yang diwahyukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, sensate, yaitu nilai yang mendasarkan pada pengalaman. Ketiga, idealistik, yang merupakan kategori campuran. Di slide selanjutnya ada teori Arnold yang menjelaskan 3 teori umum perihal perubahan sosial yang dihubungkan dengan hukum. Yakni ada kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di bidang teknologi, ada kontak atau konflik antara kebudayaan, dan gerakan sosial atau yang biasa disebut dengan social movement. Teori keenam yang disampaikan oleh William F. Ogburn, yaitu penemuan baru di bidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial. Di slide selanjutnya ada hubungan antara perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat karena bermacam-macam sebab.
Sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri atau dari luar masyarakat. Sebab yang dari dalam masyarakat itu sendiri, misalkan ada pertambahan penduduk, ada berkurangnya penduduk, ada penemuan baru, pertentangan, atau terjadi karena revolusi. Nah, sebab yang karena dari luar masyarakat atau ekstern itu ada dari lingkungan fisik, ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain, sama ada peperangan. Oke, selanjutnya ada faktor penghambat perubahan sosial. Ya ini, pertama ada sikap masyarakat yang mengagung-agungkan masa lampau atau yang biasa disebut dengan tradisionalisme. Kedua, adanya kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest. Yang ketiga, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. Yang keempat, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Sebagai contoh, pada hukum internasional, baik publik maupun perdata. Misalnya nih, perkembangan yang pesat di bidang penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud perang maupun damai, meninggalkan perkembangan hukum cukup jauh di belakangnya. Dalam hukum perdata internasional juga banyak ditemukan unsur yang tertinggal, seperti tidak adanya hukum perkawinan yang mengatur hubungan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, oleh karena sifatnya yang nasional, sehingga suatu masalah masih tetap ada. Jadi, hukum mempunyai pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Sebaliknya, apabila hukum membentuk atau mengubah basic institution dalam masyarakat, maka terjadi pengaruh langsung. Selanjutnya, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat seperti contohnya suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan sosial. Seperti di Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, semua sekolah dasar harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Dan dalam berbagai hal juga, hukum mempunyai pengaruh langsung terhadap lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan langsung antara hukum dengan perubahan sosial. Oke, di slide selanjutnya, yakni hukum sebagai sarana pengatur perilakuan. Supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, maka hukum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat komunikasi tertentu merupakan salah satu bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Batas-batas penggunaan hukum. Menurut Reskupon, batas-batas kemampuan hukum terletak pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, yakni hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah. Kedua, dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum ada batas-batasnya. Ketiga, untuk melaksanakan isi, maksud, dan tujuan hukum diperlukan lembaga-lembaga tertentu. Baik, sekian review buku dari saya. Saya akan memberi komentar kepada buku karangan Profesor Dr. Sujono Sukanto yang membahas tentang pokok-pokok sosiologi hukum. Di dalam buku ini masih menggunakan bahasa yang agak sulit saya pahami, dan ada bahasa Inggris yang tidak ada artinya, yang membuat saya sulit paham ya. Dan saya sarankan bagi pembacanya itu harus di atas 15 tahun karena buku ini agak lumayan susah ya kata-katanya. Baiklah, ilmu yang dapat saya ambil dari buku yang saya review ini bahwa di dalam bermasyarakat hukum sangatlah penting. Hukum sangatlah penting karena perubahan sosial bisa saja terjadi di masyarakat, dan hukum yang akan mempertahankan dan menjaga ketertiban masyarakat tersebut. Dan satu lagi yang dapat saya ambil yakni hukum bukanlah satu-satunya alat pengendali sosial.
Apabila ada alat pengendali sosial lain yang dianggap lebih ampuh dari sebagian besar warga masyarakat, maka penerapan hukum akan sia-sia atau bahkan dapat menimbulkan reaksi yang negatif. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah atau masih pengucapan yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita.